Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam dalam kasih Allah Roh Kudus. Pada hari ini, kita memasuki minggu pertama dalam masa Advent. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mulai memasuki masa Advent. Kita diberi rentang waktu 4 minggu untuk mempersiapkan diri kita, membenah hati kita untuk merayakan dan mendalami makna perayaan tahunan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Sang Penebus kita yang lahir dalam kesederhanaan di Gua Betlehem. Dalam sabdanya hari ini, Yesus memanggil kita untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga, supaya kita tidak lengah dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Panggilan untuk berjaga-jaga diberikan dalam bentuk perumpamaan, seperti seorang yang akan bepergian dan menyerahkan tanggung jawab kepada para hambanya. Setiap orang menerima tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sekali lagi, Yesus memberikan peringatan. Karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, Sang Tuan Rumah, datang. Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang tuan rumah yang akan bepergian dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba yang dimaksud dalam kisah ini ialah kita semua yang telah memilih dan dipilih untuk hidup seturut teladan Yesus dan menjadi pengikut Kristus. Sebagai pribadi seorang hamba, kita diharapkan untuk berhati-hati dan terus berjaga dalam hidup, panggilan, dan karya yang telah dipercayakan kepada kita. Sikap berhati-hati dan terus berjaga, setia, selalu siap sedia, dan berani, perlu ditanamkan di dalam diri untuk mengembangkan tugas dan karya yang dipercayakan kepada kita. Sebab, sekali lagi, kita tidak akan pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dalam hidup, panggilan, dan karya kita di masa yang akan datang. Sebab setiap hal yang akan terjadi di dalam hidup kita merupakan rahasia Allah, Sang Tuan Rumah, pemilik kehidupan kita. Lalu, bagaimana caranya kita berhati-hati dan berjaga-jaga? Dalam Injil dikatakan bahwa Yesus telah menyerahkan tanggung jawab kepada kita, sesuai dengan kemampuan dan tugas yang dipercayakan kepada kita.
Maka, hendaklah kita berusaha menjalankan tanggung jawab tersebut dengan penuh kesungguhan hati. Bertanggung jawablah dengan tugas saudara sebagai seorang ayah, ibu, aparatur sipil negara, wira swasta, pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam masa penantian ini, kita juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam menumbuhkan kehidupan rohani kita. Untuk dapat berjaga-jaga dalam menumbuhkan kehidupan rohani, kita dituntut untuk terus setia dalam menjaga relasi yang intim dengan Allah, Sang Tuan Rumah kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Maka, saudara-saudari terkasih, marilah kita hidup dalam keselarasan hati, pikiran, dan perbuatan. Untuk menjalankan semuanya itu, tentu bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan sikap dan hati yang terbuka dan rela berkorban. Hendaknya kita selalu menyadari bahwa Tuhan datang pada saat yang tak terduga. Sebab itu, marilah kita membangun sikap seorang hamba yang senantiasa waspada, setia, baik, siap sedia, taat, dan bertekun dalam mengusahakan semua hal yang dapat menyenangkan hatinya. Semoga saat kedatangannya kembali, Tuhan melihat kita dalam kondisi terjaga dan telah menyelesaikan tugas serta tanggung jawab kita, dan bukan dalam keadaan lengah dan tertidur. Dengan demikian, kita dianggap layak menerima upah dan mengalami kebahagiaan abadi bersama Allah dalam kerajaan-Nya. Semoga Roh Kudus membantu kita untuk tetap setia menjalankan hidup dengan penuh tanggung jawab, secara khusus dalam masa penantian ini, agar pada saatnya kita dapat beroleh berkat dan rahmat dari Allah, Sang Tuan kehidupan kita. Amin.